Perkenalkan nama saya Kevin Trisetia Matihine dengan NIK 2223021 Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain tebal lapis tambah lalu lintas tebal lapis tambah untuk lalu lintas 100.000 hingga 10 juta SA4. Di sini untuk segmen jalan yang direncanakan yaitu melayani 10 juta SA4 atau 20 juta SA5 untuk umur rencana lapis tambah 10 tahun dan ketidakrataan permukaan atau IRI saat ini 6 meter atau 6 meter per kilometer. Pengujian lendutan dengan alat FWD dilakukan pada bulan November. Tentukan tebal lapis tambah perkerasan berdasarkan data lendutan ini. Di sini untuk data lendutannya di sini ada kode STA dari 1 hingga 30, ada STA-nya dan ada beban dan ada D0 dengan satuannya mikrometer, D200, suhu aspal, dan tebal aspal existing. Di sini untuk suhu aspalnya 38 derajat dan tebal aspal existingnya 150 mm. Dari tabel 6.2 MDP 2024 halaman 6 sampai 3 diperlukan lapis tambah minimum 50 mm untuk menurunkan IRI dari 6 meter per kilometer menjadi 3 meter per kilometer berdasarkan tabel ini. Lalu kita akan memasukkan data lendutan tadi yang di atas dari tabel 1 dari kolom 1 hingga kolom yang ketujuh. Untuk kolom yang ke-8 atau D0 normal tidak kita bisa mendapatkannya dari 40 dibagi dengan tabel ketiga dikali dengan tak dikali dengan kolom keempat, maka didapatkan hasil seperti berikut. Untuk kolom ke-9 atau D200 normal kita bisa mendapatkannya dengan 40 dikali dengan 40 dibagi dengan kolom ketiga dan dikali dengan kolom kelima, maka didapatkan dari hasil tersebut. Dan untuk kolom ke-10 dengan atau D0 kurang D200, di sini untuk kolom ke-10 kita bisa mendapatkannya tabel ke-8 dikurang dengan kolom ke-8 dikurang dengan kolom ke-9. Maka didapatkan dengan mendapatkan hasil berikut. Untuk kolom ke-11 AMPT per TLA atau TLA-nya TLA T lapangannya. Di sini didapatkan dari 41 dibagi dengan kolom 6 atau suhu aspal, maka didapatkan 1,08. Untuk tabel ke-12 atau D0 faktor koreksi temperatur, kita bisa mendapatkannya dari tabel ketiga dalam NDP 2024. Di sini untuk kita lihat di tabel 6.3, kita bisa menghitungnya menggunakan rumus Y sama dengan Y1 ditambah X kurang X dikurang X1 dikali dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Di sini untuk nilai Y1-nya kita bisa lihat pada tabel 6.3 yaitu nilainya 1,00 dan untuk Y2-nya 1,03. Dan untuk nilai dari
X1 kita bisa lihat pada tabel N-3 yaitu 1,00 dan X2-nya 1,10. Untuk nilai dari X-nya kita bisa eh, untuk nilai X-nya kita bisa ambil dari eh, ini kolom ke 11 yaitu 1,08. Maka didapatkan hasil 1,02. Lalu lalu untuk eh, kolom ke-13 atau D0 kurang dari 200 faktor koreksi temperatur didapatkan dari tabel 6.4. Kita bisa lihat pada tabel 6.4 dari MDP 2024. Rumusnya sama seperti tadi, tapi untuk nilai X-nya kita bisa sama seperti tadi juga diambil dari kolom 11 yaitu 1,08 AMT, AMPT kurang per T lapangan ya, temperatur lapangan. Untuk nilai dari X1 1,00, untuk nilai dari X2 1,10, untuk nilai Y1-nya 1,00 dan nilai Y2-nya 1,07. Maka didapatkan hasil 1,06. Lanjut untuk kolom yang ke-14 kita bisa dapatkan dari kolom ke-12 dikali dengan kolom 8 yaitu atau D0 normal. Dapatkan hasil seperti berikut. Untuk kolom ke-15 kita bisa dapatkannya dengan cara kolom ke-13 dikali dengan kolom ke-10. Untuk eh, kolom ke-16 atau D0 penyesuaian GDB, kita bisa dapatkan faktor dari tabel 6.8 dikali dengan kolom 14 atau D0 terkoreksi temperatur. Untuk tabel 6.8 kita bisa dapatkan dari tabel 6.8 dari MTP 2024 dengan rumus yang sama seperti tadi. Untuk nilai Y1, Y1-nya yaitu 1,24, Y2-nya 1,26. Untuk nilai X1-nya 140 dan nilai X2-nya 160. Untuk nilai X-nya kita bisa eh, ambil dari tebal, tebal aspal existingnya, yaitu 150 meter di kolom 7. Maka didapatkan hasilnya 1,25. Jadi hasil tersebut 1,25 dikali dengan kolom ke-14. Maka dapat hasil berikut. Lanjut di sini kita akan mencari rata-ratanya. Untuk rata-rata dari kolom ke-15 atau D0 kurang dari 200 terkoreksi temperatur didapatkan 181, dan untuk kolom yang ke-16 atau D0 penyesuaian KBB didapatkan rata-ratanya 770. Dan di sini kita juga akan mencari untuk standar deviasinya dengan menggunakan rumus STDF. Standar deviasi dari kolom 16 D0 penyesuaian KBB didapatkan 229. Untuk koefisien variasinya kita bisa menghitungnya dengan menggunakan cara standar deviasinya dibagi dengan rata-rata dari denominasi KBB. Didapatkan 30%, dan selanjutnya kita akan menghitung lintutan karakteristiknya. Untuk menghitung karakteristiknya kita bisa menggunakan rumus rata-rata ditambah dengan 1,645. 1,645 ini bisa didapatkan dari LSF-nya untuk 99% terwakilkan
LSF-nya 1,645 dikali dengan standar deviasinya. Maka didapatkan 1147. Dari kolom 16 hitung lendutan maksimum D0 D0D sama dengan rata-rata standar deviasi dan koefisien variasi. Berdasarkan nilai yang diperoleh, tentukan nilai D0 yang mewakili representatif maksimum deflection dan periksa apakah segmen yang bersangkutan cukup seragam. Koefisien variasi tidak kurang dari 0,30. Dari rincian analisis diperoleh D0 rata-rata 70 mikrometer, deviasi standar 209 mikrometer untuk koefisien variasinya 30%, segmen cukup seragam, dan D0 eh, D0 wakil. D0 wakilnya atau lendutan karakteristiknya seperti tadi 1147 mikrometer dibawa ke milimeter menjadi dibawa ke milimeter dibagi 1000 menjadi 1,15 milimeter. Dari kolom 15 hitungan dari kolom 15 hitung rata-rata D0 kurang D200, nilai yang diperoleh adalah lengkung lendutan yang mewakili representatif kurvatur. Oke, dari rata-rata di atas lengkung lendutan wakilnya 181 mikrometer di bawah ke milimeter dibagi 1000 0,18 milimeter. Eh, kita lanjut kepada tentukan tebal lapis tambah berdasarkan lendutan maksimum. Gambar 6.6 lendutan karakteristik. Sini untuk grafik gambar 6.6 kita bisa ambil dari MDP 2024 dengan memper kita bisa untuk eh, mencari nilai dari grafik ini kita perlu data lendutan karakteristik maksimum sebelum di overlay dan beban rencana SA4-nya. Di sini lendutan karakteristiknya 1,15 kita tarik dari sini menuju ke beban rencana SA4 kita yang tadi yaitu 10 juta di sini dan ketika sudah sampai di beban rencana garis dari beban rencana SC4-nya kita tarik ke kiri untuk mendapatkan tebal overlay. Di sini didapatkan tebal overlay-nya 50 mm dengan memperhatikan keperluan tebal lapis tambah fungsional. Lalu eh, kita lanjut pada menentukan hmm, grafik gambar 6.7 penetapan tebal lapis tambah. Di sini gambar 6.6 penentuan tebal lapis tambah berdasarkan D0. Di sini untuk grafik 6.7 kita perlu data beban rencana ESA 5 dengan D0 kurang D200 sebelum overlay-nya, yaitu D0 untuk D200 wakilnya 0,18 yang tadi dan beban rencana untuk ESA 5-nya 20 juta. Di sini kita tinggal tarik garis 0,18 tadi, tarik dari kiri ke kanan, lalu kita
tarik dari garis kiri ke kanan hingga beban rencana beban rencana ESA 5-nya, yaitu 20 juta. Maka titik di sini didapatkan, kita bisa lihat untuk titik pertemuannya ini berada pada eh, 50 milimeter hingga 60 milimeter. Yang di sini dapatkan 55. Oke. Untuk periksa kriteria kereta fatigue dari perhitungan di atas, diperoleh D0 kurang D200 dan 0,18 deba lapis tambah untuk mengatasi retak lela. Untuk lapis tambah tipisnya harus tidak boleh kurang dari 60 milimeter. Nah, untuk 7, maka di sini dia kurang dari 60 meter, maka kita lanjut ke gambar 6.8, grafik 6.8 untuk penetapan tebal lapis tambang. Nanti dia dari 50, 55. Kurang dari 60 milimeter. Kita bisa lihat untuk grafik 6.8-nya, di sini menggunakan data beban lalu lintas SA5 dan juga eh, sama juga seperti tadi, D0 kurang D200 wakil 0,18. Kita tarik dari garis dari ini. Kita cari 0,18 dari dari kiri ke kanan menuju pada beban rencana lalu lintasnya 20 juta. Di sini untuk titiknya di sini di antara eh, 100 milimeter hingga 120. Di sini sekitar 110 mungkin. Maka untuk dengan tebal lapis tambah tebalnya sudah lebih dari 105 milimeter. Dengan memperhatikan keperluan tebal lapis tambah untuk fungsional adalah 50 milimeter dan untuk keperluan lapis tambah tipisnya adalah 60 milimeter. Sehingga perhitungan lapis tambah tebal tidak diperlukan lagi. Yaitu yang ini. Tabel yang tadi. Kesimpulan yang diambil yaitu diperlukan lapis tambah minimum 50 milimeter untuk menentukan iri menjadi 3 meter per kilometer. 3 meter per kilometer. Yang kedua, lapis tambah setebal 60 milimeter memenuhi kriteria tebal berdasarkan lendutan maksimum D0 dan lengkung lendutan untuk retak fatik dengan lapis tambah tipis. Kesimpulan yang ketiga, opsi lapis tambah tipis 60 milimeter memenuhi kedua kriteria struktural, deformasi permanen, dan retak lelah. Dan kebutuhan tebal minimum untuk menurunkan iri, sehingga lapis tambah tebal 105 milimeter tidak dipilih sebagai tebal lapis tambah minimum, sehingga tebal lapis tambah minimum 60 milimeter. Berarti untuk gambar yang nanti ke-8 ini tidak dipakai 105, pakai yang 60 milimeter. Sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih. Bye.